Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pelaporan ya, masih di dalam mata kuliah yang sama dengan minggu lalu, audit manajemen. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang dasar-dasar audit manajemen, sekarang kita akan membahas tentang pelaporan dari audit manajemen serta apa sih yang ada di dalam pelaporan tersebut, komponen-komponen yang harus disajikan oleh auditor. Oke. Baik, langsung saja. Oke, kertas kerja audit itu adalah data atau catatan-catatan yang dibuat untuk melaksanakan audit manajemen yang dikumpulkan oleh auditor. Jadi catatan sistematis untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit. Jadi di sana ada langkah-langkah kerja, pengujian, informasi dan hasil. Ada program kerja juga dari auditor. Jadi semuanya tersaji sangat lengkap sekali catatannya di dalam kertas kerja audit ini. Nah, ini adalah definisi dari kertas kerja audit. Nah, kenapa sih auditor harus melakukan atau membuat kertas kerja audit ini? Apakah bisa dengan tanpa menggunakan KAA ini? Nah, seperti yang sesuai dengan definisinya, jadi KAA ini seperti sebuah roadmap ya, roadmap dari auditor ketika dia menjalankan proses auditnya. Jadi kalau roadmap itu tahu harus kita mau berjalan kemana. Jadi nanti yang ada di dalam audit pendahuluan itu seperti apa, itu harus tahu. Jadi itu ya. Jadi ini ada beberapa manfaat dari KAA. Dasar yang pertama itu merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Nah, kita nanti akan mempelajari bentuknya ya, komponen-komponen yang ada di setiap bentuk dari laporan KAA ini seperti apa. Nah, dia akan menjadi dasar penyusunan laporan hasil audit, laporan akhir ya, karena dia tadi terdiri dari banyak sekali program, ada roadmap, jadi roadmap langkah kerja sistematis yang nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan di akhir. Nah, jadi memang dia dijadikan dasar untuk melaporkan hasil audit. Yang kedua merupakan alat untuk mereview dan mengawasi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh atasan yang melakukan pengawasan. Jadi pengawasannya, mekanismenya menggunakan KA, karena KA itu terdiri dari program-program atau langkah kerja yang sangat sistematis serta catatan dan informasi, maka ini dijadikan landasan atau dijadikan pegangan untuk top manajemen lah ya, katakanlah top manajemen untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses audit. Jadi seperti itu. Jadi mereka bisa melakukan pengawasan atau melihat bahwa yang dilakukan auditor ini ada dasarnya nih, tidak sembarangan. Jadi seperti itu. Jadi tidak loncat-loncat, kerjanya tidak loncat-loncat, sehingga hasil dari laporan audit ini dapat dipercaya. Jadi valid. Jadi dapat dipercaya, valid, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi-rekomendasi untuk melakukan perbaikan bagi perusahaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Nah, ini merupakan alat pembuktian ya dari hasil audit bahwa audit itu sudah dilaksanakan secara benar, secara faktual, jadi berbasis fakta, tidak main-main dan tidak fiktif. Jadi tidak sekedar ada laporannya lalu dilaporkan, atau tidak sekedar catatan. Jadi tidak hanya sekedar di foto-foto atau dokumentasi. Jadi memang ada pembuktian karena nanti ada rekomendasi-rekomendasi, temuan-temuan masalah yang sangat detail sekali. Jadi itu yang akan dijadikan sarana atau saran untuk perbaikan. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya menyajikan data untuk keperluan referensi. Ya, referensi apa? Referensi perbaikan ya tentunya, karena memang tujuannya audit manajemen itu untuk melakukan perbaikan di ekonomi, untuk agar memastikan perusahaan ini sudah melaksanakan prosesnya sesuai dengan visi, misi, dan targetnya. Targetnya apa? Tentu saja profit ya. Profit didapat dari mana? Tentu saja proses operasi yang mengalami atau
dengan tahapan efisiensi, ekonomisasi, dan juga efektivitas yang sangat baik. Nah, jika itu semua terlaksana dengan baik, maka target pencapaian profit itu akan tercapai dan customer value juga akan tercapai. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya pedoman untuk tugas audit berikutnya ini bisa dijadikan referensi ya, audit tahun lalu misalnya ya. Audit tahun lalu itu hasilnya seperti ini nih, ternyata departemen yang diperbaiki kemarin itu adalah bagian produksi, ada program-program dalam katakanlah untuk mencari sumber daya, misalkan seperti itu. Jadi semakin efisien setelah berjalannya audit, oh ternyata semakin efisien. Oke, ini bisa dijadikan satu patokan untuk next audit. Jadi kayak gitu. Jadi itu dari manfaatnya. Nah, karena sangat pentingnya KAA ini dengan manfaat-manfaat yang dan punya peranan ya yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan, maka KAA ini harus sangat-sangat detail, jadi harus lengkap, seminimal mungkin bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan, lalu harus didasarkan dengan fakta ya, yang saya sebutkan tadi bersifat faktual, itu harus didasarkan dengan fakta dan argumentasi yang rasional, sistematis, bersih, jadi terstruktur. Laporan atau KAA ini sifatnya sangat terstruktur sekali ya, tahap-tahapnya itu sangat jelas. Jadi mudah dipahami dan diatur dengan rapi. Yang selanjutnya memuat hal penting yang relevan dengan audit. Jadi mempunyai tujuan yang jelas. Jadi tujuan auditnya itu mau ngapain sebenarnya? Kenapa sih bagian rekrutmen ini harus diaudit? Kenapa? Misalkan seperti itu. Itu harus dilampirkan atau dicantumkan dengan jelas ya alasannya seperti apa. Kalau secara mikronya di dalam perusahaan, secara makro perusahaan kenapa tujuannya harus mengaudit? Apa dari tujuan audit yang dia laksanakan tuh seperti apa, itu harus digambarkan dengan jelas. Tidak ada pekerjaan yang copy paste. Jadi kalau laporan audit atau KAA itu nggak bisa copy paste dari KAA tahun lalu, atau misalkan kondisi tahun lalu di copy paste ke sekarang, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kondisi perusahaan dari waktu ke waktu pasti akan berubah. Entah itu perubahan dari dalam atau perubahan dari luar ya, seperti kalau dari luar perubahan teknologi atau karena kena digitalisasi gitu ya. Nah itu pasti berubah. Jadi tidak diperbolehkan untuk copy paste karena itu pasti hasilnya sangat-sangat tidak akurat lagi untuk masa kini. Seperti yang tadi saya katakan ya, tidak faktual, tidak bersifat faktual. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya mencantumkan kesimpulan dan juga catatan-catatan review dan komentar. Ya, ini yang akan dijadikan sebagai rekomendasi ya atas temuan-temuan masalah dari yang diaudit. Jadi itu. Nah, makanya dia mempunyai peranan yang sangat penting sekali untuk laju perusahaan ke depan, untuk optimasi, untuk kemajuan ya, dengan hasil yang ingin dicapai, untuk mencapai goal yang sudah di set up oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Komponen-komponennya seperti apa di dalam kertas kerja audit ini? Nah, kalau kita baca ya, bentuk audit manajemen itu harus menyiapkan, jadi harus merangkum atau enggak merangkum ya, menyajikan setiap temuan audit yang akan digunakan untuk menyusun laporan. Jadi ada bentuk perincinya. Bentuknya ada sampul, jadi kertas kerja audit ya. Terus objek yang diaudit itu apa? Harus dituliskan. Misalkan kalau perusahaan A atau subunit atau unit dalam perusahaan, unit bisnis ya, salah satu yang ada di perusahaan. Misalkan unit bisnis pengiriman mungkin ya, ataupun bagian departemen pengepakan, produksi, pembelian sumber daya, resource gitu ya, itu harus disajikan. Lalu program dan aktivitas yang diaudit itu apa? Ini masih di halaman depan ya. Jadi ini pendahuluan, ada identitas yang akan diaudit itu perusahaan apa, departemen apa, tujuannya apa, programnya, program aktivitas apa yang diaudit, lalu periodenya periode apa? Ya seperti kita membuat laporan keuangan itu loh. Kan ada neraca per 31 Desember. Biasanya selalu seperti itu tahun 2019-2020. Nah, kalau sekarang berarti
bisa dituliskan ya, kalau periode auditnya tahunan, maka harus ditulis tahun 2020-2021, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah isi dari pendahuluan ya. Jadi ada daftar isi, ya secara teknis ada daftar simbol, tembusan surat tugas, program kerja, dan kelompok-kelompok kertas kerja. Jadi ada listnya. Nah, kelompok pertama selanjutnya isinya adalah audit pendahuluan. Audit pendahuluan terdiri dari apa? Seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Ini salah satu audit yang paling awal dilakukan dalam tahapan audit manajemen. Ini adalah tahap awal. Jadi program kerja dari audit pendahuluan. Jadi program kerjanya seperti apa? Hasil audit pendahuluan harus disajikan dengan jelas. Latar belakang dari departemen atau subunit atau perusahaan yang mau diaudit itu harus dipaparkan dengan detail. Informasi tentang program dan aktivitas, lalu ada berbagai kriteria ya. Kriteria itu peraturan-peraturan dan kebijakan di setiap unit atau setiap departemen yang akan diaudit. Lalu ikhtisar dan temuan hasil audit pendahuluan. Nah, ini harus diselesaikan dahulu ya. Harus diterangkan dengan detail di dalam audit pendahuluan itu seperti apa. Nah, mulai program tadi ya, objek dan lain-lain, tujuan. Nah, setelah itu lanjut ke dalam review dan uji pengendalian manajemen. Jadi itu termasuk internal control kuesioner ya. Kuesioner dari pengendalian internal yang digunakan seperti apa harus dipaparkan. Lalu harus menampilkan juga sama seperti audit pendahuluan. Ini juga harus menampilkan hasil dari temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Jadi ikhtisarnya ya, rangkumannya seperti apa, penelaan terhadap berbagai kebijakan dan peraturan dari objek yang diaudit. Jadi perusahaan itu punya nggak sih kebijakan tentang pengendalian manajemennya, internal kontrolnya seperti apa nih, apa sudah kuat atau masih lemah gitu ya. Nah, itu juga perlu untuk dipaparkan hasil temuannya dari ini ya, hasil temuan auditnya perlu dipaparkan. Nah, selanjutnya adalah audit lanjutan. Audit lanjutan ini audit yang terperinci ya, benar-benar mendalam dan detail, jadi masuk ke dalam setiap aktivitas. Jadi isinya harus menampilkan program kerjanya, lalu pengembangan temuan, jadi temuan-temuannya itu ditelusuri. Kalau tadi misalkan nih, ini contoh yang paling ini ya, paling umum misalkan ya, masalah pengadaan barang. Kok sepertinya pengadaan barang terlalu banyak ya, terlalu tinggi, dan ternyata ditemukan kalau ada terjadi markup dalam pengadaan barang. Artinya barang-barang ini menumpuk, usang, tapi tidak terpakai dengan baik, tidak diberdayakan dengan baik. Artinya terjadi pemborosan. Nah, ini tidak efisien. Ini siapa yang bertanggung jawab nih? Nah, ini harus diperinci sekali, harus diperinci karena kan ini akan menguras sumber dana perusahaan juga. Kalau misalkan resource-nya terlalu banyak, kita terlalu banyak mengeluarkan kas ya, bebannya terlalu tinggi, beban perawatan dan lain-lain, tapi manfaatnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan beban yang dikeluarkan. Artinya nanti tidak efisien, dengan sumber daya yang ada itu tidak efisien. Jadi usang, menganggur, banyak yang menganggur. Nah, ini harus diperhatikan. Ini suatu temuan ya, suatu temuan dari audit lanjutan. Nah, ini harus ditelusuri, di tracing siapa yang bertanggung jawab atas audit, atas bagian pengadaan ini. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah ada laporan hasil audit. Apa sih isinya laporan hasil audit? Ini meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bentuk pengorganisasian dari kertas kerja audit. Jadi ada temuan-temuan ya, temuan kriteria. Kriteria ini adalah peraturan-peraturan dari perusahaan, kebijakan-kebijakan yang perusahaan yang sudah ditetapkan di awal. Jadi apakah aktivitas operasi itu sudah dijalankan dengan baik, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
Nah, kalau tidak baik, misalkan ya, loh ini tidak sesuai nih prosedur perekrutan, ternyata kok tidak sesuai nih, harusnya kriterianya ya, misalkan bagian akuntansi, bagian keuangan ya harus lulusan D4 atau S1 akuntansi. IPK minimal 3,25 atau 3,50. Lalu dia bisa bekerja dengan cepat, cermat, minim kesalahan. Nah, tapi ternyata ditemukan sepanjang tahun itu pencatatan keuangan itu seringkali terjadi kesalahan. Ada ketidaktepatan waktu dalam melaporkan, tidak cermat, akuntannya kurang teliti. Nah, ini kenapa nih? Ini temuan, apa yang menyebabkan akuntan atau bagi keuangan ini, catatan-catatan akuntansi disajikan dengan kadang tidak teliti, tidak sesuai dengan kriteria. Oh, ternyata staf accountingnya itu tidak kompeten. Nah, itu kan tadi akibatnya apa? Akibatnya terjadi banyak sekali kesalahan ya, banyak sekali kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Mungkin nulis 365 juta jadi 356, selisih ya, selisih 10 juta kemana gitu ya. Terjadi ketidaktelitian seperti itu. Ditelusuri, diaudit lanjutan, diselusuri lagi, ternyata staf akuntannya pada waktu direkrut itu tidak memenuhi kriteria. Loh, kok bisa tidak memenuhi kriteria? Ternyata yang merekrut itu adalah orang atasan, artinya ada hubungan dekat dengan pihak atau manajemen, akhirnya dia dimasukkan. Tidak melalui proses seleksi yang sudah ditetapkan kriteria tadi, harus lulusan D4 atau S1, IPK harus 3,50 atau 3,25. Ternyata dia IPK-nya cuma 2,50. Oh, kok dia bisa kerja di sini? Nah, ini akhirnya menjadi temuan-temuan yang mengakibatkan hal yang buruk pada pencatatan akuntansi tadi. Nah, kesimpulannya apa? Nanti akan muncul kesimpulan dari gap antara kriteria dan temuan audit. Jadi seperti itu. Jadi pengelompokan KKA ini harus didasarkan pada sasaran utama atau sub tujuan audit yang ditetapkan untuk mempermudah pengelompokan dan menunjukkan dengan jelas keterkaitan masing-masing kelompok. KKA pada audit manajemen mengelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen audit. Jadi kriterianya, jadi kelompok tadi ya, actuating atau perekrutan itu sesuai dengan kriteria perekrutan. Kalau ada kriteria tentang pemrosesan sumber daya atau memperoleh perolehan sumber daya, itu nanti temuannya, ini nggak beres ini, cari bahan baku kok mahal sekali, ini tidak ekonomis ini. Nah, ini ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ya prosesnya, misalkan seperti itu. Nah, ini keliru, berarti ini dikelompokkan ke temuan kriteria tentang ini. Nah, jadi kriteria itu ada banyak ya, misalkan gambaran umum perusahaan itu punya visi, punya misi, ada tahapan-tahapan untuk mencapai misi ya. Nah, di per departemen itu kan selalu ada langkah-langkah kerja atau aturan-aturan kerja sendiri untuk mencapai visi misi itu. Nah, itu harus dikelompokkan. Misalkan visi misi departemen A, ini ada kesalahan di departemen ini gitu ya, sesuai dengan kriterianya. Harus dikelompokkan sendiri sesuai dengan jenis-jenis kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria keuangan ya temuan audit keuangan masuk situ. Kriteria perekrutan ya temuan-temuan audit perekrutan harus masuk kriteria itu. Harus sendiri-sendiri. Jadi seperti dikotak-kotakkan gitu ya, dikotak-kotakkan. Jadi seperti itu. Oke, next selanjutnya ada program kerja audit. Nah, kalau program kerja audit itu adalah rencana dan langkah kerja. Ini adalah hal yang sangat penting ya, program kerja ini. Jadi rencana atau langkah kerja yang dilakukan pada audit selama audit berlangsung yang didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Jadi kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ini ya, ada beberapa manfaat ya.
itu kan rencana kerja yang sangat sistematis. Jadi tahapan-tahapannya itu sangat jelas sekali, sehingga setiap tahap kegiatan dapat dikomunikasikan kepada seluruh tim. Jadi tim ketika bergerak, tim audit, tidak mungkin kan yang mengaudit satu atau dua orang. Jadi auditor manajemen itu ada timnya sendiri. Nah, tim akan mudah bergerak dalam mengaudit karena sudah ada program-program, langkah-langkah tahapan yang sangat sistematis. Jadi dia akan tahu ya mana yang harus diaudit, tahapannya seperti apa. Jadi dia sudah tahu, tim akan tahu. Jadi yang kedua, landasan sistematis dalam memberikan tugas pada para auditor dan supervisor. Oke, jadi kalau sudah ada program, otomatis mereka sama seperti yang pertama tadi, supervisor bisa mengawasi apakah tindakan dari timnya, anggota timnya ini sudah benar langkah kerjanya sesuai dengan program kerja, sesuai dengan proker atau tidak. Kalau belum sesuai, maka supervisor bisa melakukan istilahnya seperti mengingatkan ya bahwa kamu ngauditnya tidak sesuai nih dengan proker kita. Nanti hasilnya efeknya apa kalau keliru? Kalau misalkan salah langkah gitu ya, hasilnya juga mungkin akan kurang valid gitu ya, akan mengurangi tingkat kevalidan dari hasil audit. Lalu selanjutnya sebagai pembanding ya, pembanding pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya membantu auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup tujuan serta langkah-langkah audit. Nah, bagi auditor pemula ini ya, kadang kan bingung, ini saya mau kerja ngapain dulu ya, yang diaudit awalnya apa ya. Nah, itu biasanya bingung seperti itu. Nah, untuk mengurangi dan menghindari hal-hal seperti itu, maka program kerja audit ini dijadikan dasar atau landasan untuk bagaimana auditor-auditor junior ini melaksanakan tugasnya. Jadi akan mana dulu nih yang diaudit. Nah, mereka sudah bisa melihat dari program auditnya. Oke, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang dikerjakan, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Jadi ini program kerja ini dapat membantu supervisor. Jadi supervisor cuma akan mengawasi apa yang telah ini ditetapkan. Nah, program kerja audit ini harus disusun pada setiap audit, tahapan audit yang dilakukan. Jadi tahapan audit pendahuluan, review uji pengendalian, dan audit lanjutan itu harus mencakup setiap satu tahapan harus memiliki program audit. Nah, jadi seperti itu. Program kerja audit pendahuluan itu mencakup pengumpulan informasi umum tentang objek audit, cara pelaksanaan prosedur, sistem operasional, dan juga harus melakukan uji pendahuluan preliminary test atau informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Jadi seperti itu. Nah, pada audit review, program kerja harus membuat langkah audit yang bertujuan menemukan bagian-bagian yang masih mengandung kelemahan pada sistem pengendalian manajemen. Jadi programnya harus disusun untuk tujuannya menemukan kelemahan dari SPM yang diterapkan oleh perusahaan tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk audit lanjutan itu ada langkah terperinci yang dilakukan untuk mendapatkan bukti yang cukup. Jadi ini kan audit yang detail ya, mendalam ya, melakukan tracing. Jadi harus ada gimana step by step mengumpulkan bukti, termasuk kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengumpulan atau cara pengumpulan bukti audit. Jadi harus memuat panduan dalam pengembangan temuan yang akan dilakukannya. Nah, kita akan lihat nanti ya bentuknya seperti apa, bentuk yang yang ada dalam KKA ini seperti apa, nanti akan tersajikan bagian nanti. Nah, ini ya audit pendahuluan itu ada pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit, pengumpulan informasi umum, penelaan peraturan, evaluasi program kerja dan sistem operasional, tes pendahuluan, tes informasi yang diperoleh, pembuatan ikhtisar audit pendahuluan. Untuk review otomatis yang pertama pengujian pengendalian ya, seperti yang saya
saya jelaskan tadi, harus menguji atau mencari tahu kelemahan dari SPM, pembuatan ikhtisar hasil temuan. Untuk audit lanjutan itu pengembangan hasil temuan, pengujian pengendalian manajemen, penyajian hasil audit lanjutan, pembahasan temuan, serta pembahasan hasil audit dengan objek audit, penyusunan rekomendasi. Oke. Dan semua langkah kerja itu harus disusun dalam bentuk instruksi. Jadi seperti itu. Nah ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh dari program kerja audit pendahuluan. Oke. Ini tahap 1 ya, tahap audit pendahuluan. Prokernya seperti ini, penyusunannya ada nama perusahaan, periode audit, nomor KA, program yang diaudit adalah pelatihan karyawan. Langkah-langkah audit pendahuluan, tujuannya 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti diisi ya dengan tujuan audit pendahuluan seperti apa, siapa yang melaksanakan, siapa waktu yang diperlukan. Nah, langkah kerjanya apa saja untuk melakukan audit pendahuluan, lalu diaudit oleh siapa auditornya, ada catatan, ada reviewnya siapa. Jadi seperti itu. Kapan diauditnya, jadi begitu. Nah, ini yang review adalah supervisornya, apakah sesuai dengan program. Jadi kayak gitu. Nah, langkah kerja ini instruksi ya, bentuknya adalah instruksi untuk mengumpulkan informasi latar belakang. Ini bentuknya seperti ini. Oke, ini audit pendahuluan. Next. Nah, ini ada tahapan review atas review dan pengujian ya atas SPM, sistem pengendalian manajemen. Ini ada kuesioner ya, ada kuesioner dan langkah kerjanya. Tujuan dari review dan uji SPM adalah ini harus diisi jawabannya ya atau tidak. Jadi bentuknya adalah yes no question. Jadi kuesionernya bentuknya yes no question ya. Jadi di sini ada ya atau tidak jawaban ICQ-nya. Pelaksanaannya siapa? Pelaksanaannya yang melaksanakan, waktunya berapa? Nah, ini ada kuesionernya. Misalnya untuk menguji efektivitas pengendalian manajemen dan mengenali kelemahan-kelemahan yang ada pada SPM. Dan seperti itu. Diisi dengan, kalau kuesioner diisi dengan pertanyaan tadi ya, rumusnya yes no question. Misalkan, apakah program pelatihan karyawan yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan sebelumnya? Nanti jawabannya ya. Misalkan ya ditulis ya, dicentang ya. Misalkan tidak, dicentang tidak. Apakah pelaksanaan pelatihan karyawan yang dilakukan tidak mengganggu operasi yang sedang berjalan? Misalkan, kira-kira mengganggu enggak? Ya atau tidak, nah dan seterusnya itu. Jadi diisi kalau langkah kerjanya itu diisi instruksi-instruksi. Jawaban ya maupun tidak atas pertanyaan yang diajukan. Misalkan ya, maka langkah kerjanya untuk membuktikan kebenaran tersebut apa? Sedangkan tidak, langkah kerja yang dilakukan untuk menilai yang didasarkan pada program pelatihan tersebut. Misalkan tidak jawabannya, oh ini tidak, oh ya didasarkan pada apa? Kriteria, dia ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah tabel dari proker lanjutan ya. Jadi tujuan audit diisi dengan pertanyaan, tujuan mengapa audit dilakukan? Misalkan untuk mendapatkan bukti yang cukup, mendukung tujuan audit definitif yang diperoleh pada tahap review uji pengendalian. Misalkan apakah peserta pelatihan karyawan telah diseleksi secara memadai sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang saya contohkan tadi seperti akuntan tadi ya. Apakah memang sudah diseleksi kok temuannya kok tidak beres ini akuntannya? Oh, ternyata enggak gitu ya. Nah, itu selanjutnya apakah pelatihan karyawan telah menggunakan metode yang tepat?
Misalkan pelatihan menggunakan software akuntansi, apakah sudah dilakukan dengan tepat menggunakan MyUp, katakanlah seperti itu ya, MyUp atau mungkin produk yang lain. Nah, instrukturnya kemampuan nggak, memiliki kemampuan itu nggak? Instrukturnya memadai enggak ya? Nah, ini bukti-buktinya juga bisa dikumpulkan dari misalkan ya ada evaluasi pelatihan. Jadi setiap di akhir sesi pelatihan itu perusahaan bisa survei kepuasan kepada karyawannya apakah memang materi atau instrukturnya ini memadai. Nah, itu juga bisa kok dijadikan bukti audit ya, dijadikan bukti. Kalau misalkan karyawannya bilang loh ini loh instrukturnya nggak enak ini, jadi saya kurang paham gitu ya. Loh kenapa di periode-periode selanjutnya kok didatangkan instruktur yang sama? Nah ini juga suatu suatu temuan audit. Padahal bukti kuesioner dari survei kepuasan tadi bilang nggak puas, tapi kok masih masih dipakai instrukturnya. Nah ini berarti nanti akibatnya kemungkinan itu kemampuan dari karyawan itu juga tidak akan bertambah ya, karena mungkin penjelasan yang kurang jelas atau kurang mumpuni dari pelatihnya. Nah itu ada judul temuan yang akan dikembangkan. Misalkan ini peserta pelatihan karyawan tidak ditentukan berdasarkan seleksi yang memadai, misalkan kayak gitu. Langkah kerja diisi dengan sama ya, instruksi, setiap langkah kerja instruksi. Seperti itu. Oke, next kita akan melihat tentang daftar temuan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh auditor ya, yang nanti akan bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, ini ada nama perusahaan. Oke. Nama perusahaannya apa? Program yang diaudit, temuan rekomendasi, periode audit, dan nomor KA. Oke, nomor 1 kondisi. Kondisi ini adalah keadaan faktual yang dijumpai auditor yang masih diperlukan perbaikan ya dari dari program-program yang telah diaudit itu tadi. Dari objek audit ya. Misalkan sebanyak 25% peserta pelatihan karyawan berpendidikan di bawah tingkat sarjana dengan masa kerja 0 tahun. Wah, ini enggak berpengalaman ini. Jadi rekrutmennya harus diubah ini kondisinya. Nah, sedangkan kriteria itu adalah standar dalam perekrutan karyawan tadi untuk membandingkan apakah kondisi faktual di dalam perusahaan itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan tadi. Nah, misalkan sudah diisi ya, harusnya tingkat pendidikannya sarjana atau D4 seperti yang tadi saya contohkan. Nah, penyebabnya apa? Bisa jadi penyebabnya panitia mengabaikan kualifikasi atau bisa jadi tadi ada kolusi ya, ada orang dari manajemen atas ingin memasukkan misalkan adiknya, kakaknya, ponakannya gitu ya, yang tidak memenuhi kualifikasi tapi tetap saja dimasukkan. Jadi seperti itu juga bisa terjadi. Nah, akibatnya ini karena kelemahan tadi itu nanti akibatnya apa? Misalkan tadi ya, banyak terjadi koreksi atau kesalahan dalam pencatatan akuntansi, misalkan seperti itu. Nah, ini ada komentar manajemen perusahaan. Komentar manajemen perusahaan diisi dengan komentar pejabat yang berwenang. Nah, misalkan siapa sih yang bertanggung jawab? Oh, ketupelnya, ketua pelaksananya nih. Oh, pokoknya sudah terlaksana, didokumentasikan, difoto, ada fotonya, ini dibilang sudah terlaksana dengan baik gitu ya. Padahal belum tentu penyerapan informasi atau penyerapan pelatihan tadi dapat diserap sepenuhnya, atau rekrutmen itu sudah panitia rekrutmennya itu sudah ngaku sudah sesuai standar, tapi sekedar aja asal ngaku sesuai, padahal nggak sesuai. Nah, tanggapan auditor. Jadi ada ini ya, komentar ya terhadap pejabat tadi yang berkaitan. Komentarnya apa? Lalu ada rekomendasi. Rekomendasi ini saran-saran yang diberikan oleh audit atas kondisi yang terjadi. Kalau kondisinya seperti ini, maka sebaiknya untuk rekrutmen selanjutnya itu harus memenuhi kriteria. Misalkan harus diperbaiki kriteria, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kriterianya nggak masalah, tapi yang bermasalah adalah orang-orang yang merekrut, berarti orang perekrutmennya harus, rekruternya, orang yang merekrut itu harus diganti. Nah, seperti itu.
Oke. Next, ini adalah daftar ringkasan temuan audit ya. Jadi ini ada surat penagihan disertai dengan kwitansi kondisinya, kwitansi asli bermaterai. Tapi kriterianya pengiriman kwitansi asli dengan materai cukup menggunakan tanda terima uang dan kwitansi ini baru diterbitkan jika uang sudah diterima. Nah, penyebabnya apa? Ternyata debitur mau membayar jika tagihan yang dikirim perusahaan dilengkapi dengan kwitansi asli bermaterai. Nah, biasanya ini karena ada debitur yang punya hubungan dekat ya. Harusnya kalau dia belum bayar penuh gitu ya, belum membayar secara cash, secara penuh misalkan ya, beli barang 10 juta. Nanti kalau sudah lunas baru kwitansi bermaterai terbitkan. Nah, ini enggak. Baru bayar DP-nya aja, kwitansi bermaterai itu sudah diterbitkan. Nah, ini berpotensi terjadi fraud. Nah, jadi ini ada akibatnya ya, debitur menyatakan telah membayar karena sudah memegang kwitansi. Nah, kan terjadi fraud karena sudah memegang kwitansi asli bermaterai yang seharga 10 juta, padahal dia baru bayar DP-nya. Dia ngaku kalau ini sudah lunas padahal belum. Nah, yang rugi siapa? Yang pasti ya rugi perusahaan. Nah, ini adalah daftar ringkasan temuan audit. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada penyajian laporan. Ya, ini pelaporan ya, penyajian laporan yang menitik beratkan ini mengikuti arus informasi. Jadi informasi yang diperoleh auditor itu biasanya melalui tahapan-tahapan pengumpulan latar belakang audit, menetapkan tujuan, mengumpulkan bukti, menarik kesimpulan berdasarkan bukti audit. Jadi nggak boleh ngarang kesimpulan itu. Kesimpulan itu harus didasarkan pada bukti audit. Lalu merumuskan rekomendasi yang menyatakan ruang lingkup yang telah dilakukan. Gitu. Yang kedua, ini penyajian laporan yang menitik beratkan pada pengguna. Biasanya pengguna itu memang lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya. Jadi dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pengguna laporan dengan cepat. Jadi formatnya seperti apa? Ada informasi latar belakang, kesimpulan audit dengan bukti-bukti yang mendukung kesimpulan, rumusan rekomendasi, dan ruang lingkup audit. Karena memang tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan ya, lalu menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, ada informasi latar belakang. Ini informasi umum ya, informasi umum tentang perusahaan dan program aktivitas yang diaudit. Selanjutnya ada rumusan rekomendasi. Ada rumusan rekomendasi. Setelah informasi latar belakangnya sebenarnya ada kesimpulan. Ini kurang satu ya, ada kesimpulan dan temuan audit. Lalu ada rumusan rekomendasi. Rumusan rekomendasi itu seperti yang ada akibatnya, ada komentar, ada rumusan rekomendasi. Ini ya rumusan rekomendasi. Nah, ini ada rumusan rekomendasi di akhir. Nah, ini seperti apa? Itu akan digunakan patokan untuk memperbaiki keadaan perusahaan, perbaiki kelemahan. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini tunjukkan berbagai aspek ya, dari berbagai aspek program aktivitas yang diaudit dan pada waktu yang diaudit oleh auditor. Jadi seperti itu. Misalkan ini audit manajemen yang menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dari aktivitas pengelolaan piutang di sebuah rumah sakit. Jadi kayak gitu. Ya, ruang lingkupnya ya harus ya di rumah sakit tadi. Nah, oke, untuk bab kedua ini mungkin ini penjelasan dari bab kedua. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi diskusi ya. Sesi diskusi dan tanya jawab serta nanti akan ada praktek ya, praktek penugasannya. Penugasannya dalam bentuk praktek nanti. Oke, sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.